Ku punya sobat yang setia kekal. Amin, haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Amin, haleluya. Buat dosaku dia pikul sengsara. Amin, haleluya. Pikul salib bebaskan saya. Kenapa? Amin, haleluya. Datang sekarang pada sobat setia Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dan terima genap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Sobat setia, haleluya. Dia amat rindulah. Amin, haleluya. Tolong kamu di tiap susah cemar. Amin, haleluya. Suaranya panggil, lepaskan dosa. Amin, haleluya. Darahnya cuci hatimu bersih. Haleluya. Datang sekarang kepada Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Hancurkan semua ikatan dosaku. Amin, haleluya. Dia terima segenap yang sesalkan dosa. Amin, haleluya. Dari kekal dia tinggalkan setia. Dia tinggal setia, tak pernah dia tolak orang berdosa. Yesus selalu terima kita orang berdosa. Kalau mengaku segenap dosaku, mari kita mengaku dosa kita. Sobat setia, tak biarkan ku sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah kita tinggalkan. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Dia bebaskan kita semua. Dia terima segenap yang sesalkan dosa. Haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28-29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin, haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggu
pulang, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Serahkanlah seluruh semua pergumulan hidupmu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan dan lepaskan dan ampuni semua dosaku. Amin, haleluya. Dia berikan damai sejahtera, sukacita penuh dengan cinta kasih. Amin, haleluya. Datang sekarang, haleluya, kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia tunggulah, lembut dan manislah. Amin. Terima kasih Bapa. Serahkanlah hidupmu, semua pergumulan hidupku aku serahkan pada Yesus. Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulut hamba-Mu Bapa. Ampuni semua dosaku, kesalahanku, kekilafanku. Ampuni Bapa. Layakan sebentar kami baca firman-Mu. Ku simpan, ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Aku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Engkau yang kami puji kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah-Mu sungguh besar Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, juru selamatku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Senin malam tanggal 28 Februari tahun 2022 adalah hari yang terakhir, tanggal yang terakhir di bulan Februari tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, sangat baik.
Dia begitu cinta kita semua. Karena janji Tuhan, marilah kepadaku. Kata firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berjanji Dia akan memberikan kelegaan buat kita. Dunia bukan harapan kita. Di dalam dunia penuh dengan masalah. Kalau kita lihat berita-berita peperangan Rusia Ukraina masih belum berakhir. Bahkan dikhawatirkan kalau sampai terus memuncak bisa ada tanda-tanda perang dunia loh saudara. Ya, karena Presiden Rusia Putin dia ancam kalau sampai NATO ada beberapa negara ya yang ikut serta mengganggu antara hubungan mereka itu. Peperangan saat ini Rusia menekan Ukraina bisa berdampak kepada bisa perang dunia loh saudara. Ya, maka ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan Tuhan berfirman, saudara. Tuhan berfirman dalam Matius 25, itu ada firman Tuhan sudah katakan loh saudara. Di Matius 25, coba saya mau baca saudara. Ini sudah tertulis saudara. Matius 24 saudara. Matius 24 dikatakan ya. Ayat 6 dan 7. Matius 24 ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini kejadian sudah terjadi kelaparan. Berbagai tempat terjadi gempa bumi. Saat ini peperangan. Semua itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Di situ bukti supaya apa? Kita siap-siap. Ya. Makanya penting kita dengar firman Tuhan. Sehingga demikian kita mempersiapkan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita sebelum kita tidur istirahat, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Filipi pasal 4. Puji Tuhan. Kita isi hidup kita dengan firman Tuhan dari sejak awal 1 Januari 2021 loh Bapak Ibu. Dari Injil Matius pasal 1 sampai sekarang tanggal 28 Februari 2022. Berarti saudara dan saya sudah 1 tahun lebih. Biarpun tidak banyak mendengar, hanya beberapa orang mendengar firman, enggak apa-apa. Yang penting mari kita setia. Memang masuk surga itu sedikit saudara. Yang masuk surga enggak banyak. Karena dalam Matius pasal 22:14 banyak yang dipanggil, tapi yang sedikit yang terpilih. Yang diselamatkan pada waktu air bah enggak banyak, cuma 8. Sodom dan Gomora enggak banyak. Waktu terjadi negosiasi Abraham dengan Tuhan, cuma dari 50, cuma 10 yang selamat. Taruna Kristus dalam Alkitab itu 144.000. Enggak banyak Bapak. Manusia bermiliat-miliat yang diciptakan Tuhan. Tapi begitu sedikit yang meresponi. Begitu sedikit orang cinta Tuhan. Begitu sedikit orang yang taat kepada firman Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita baca firman Tuhan. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Kalau pagi hari perjanjian lama dari Kejadian. Saat ini kita sekarang sudah masuk di kitab Samuel 2 Samuel ya. Itu perjanjian lama. Dari Kejadian ya. Terus kita urut-urutan baca, rutin kita baca. Pagi hari, kalau malam hari perjanjian baru. Terus kita jaga hubungan kesetiaan kita. Jaga hubungan kesehatan kita kepada Tuhan. Sehat rohani, sehat jasmani. Saya dipelihara sama Tuhan bersama keluarga, tidak pernah sakit. Puji Tuhan, bukan nantang, tidak. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya mohon belas kasihan Tuhan supaya saya bersama keluarga, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua dipelihara sama Tuhan. Terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh kita tidak bercacat celah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak kita yang sangat-sangat kita cintai, sangat-sangat kita rindu-rindukan berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap saat. Kerajaan-Mu Tuhan, datanglah dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek hidup kita. Ada kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada 3 hal, yaitu ada sumber kebenaran, ada sukacita Roh Kudus, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya hati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugus temanku yang setia. Tolonglah mereka,
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua, dengan setia mendengar firman Tuhan, dengan setia membaca firman Tuhan, dengan setia mari kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, supaya kita teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh harus di tiap-tiap pergumulan. Selagi kita hidup pasti penuh dengan tantangan. Selagi kita hidup tidak terlepas dari pergumulan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan usaha bisnis, apapun kegiatan Bapak Ibu. Bahkan orang yang diam sendiri aja tidak punya kegiatan, termasuk punya persoalan. Tapi asal di dalam Tuhan, janji Tuhan yang pertama, marilah kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jadi kalau di dalam Tuhan, pusat kehidupan kita Kristus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, mata kita tertuju kepada Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, maka Tuhan yang atur dalam hidup kita. Dalam Quran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Arti diam itu sentral kita Tuhan Yesus. Mari kita sesuai firman Tuhan, mari firman Tuhan yang pertama, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus, maka kita merasa aman. Karena janji Tuhan yang kedua. Yang pertama, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kedua, mari kita punya apa? Komitmen kita, komitmen saya bersama Bapak Ibu. Beritakan Injil. Dikatakan di sini, berjuang. Di ayat ketiga, berjuanglah untuk di dalam pekabaran Injil. Karena apa? Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mengenal Tuhan Yesus. Mengenal jalan kebenaran. Mengenal jalan kehidupan. Karena orang yang mengenal Yesus. Yang kedua ini, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi yang kedua, mari kita beritakan Injil. Sampaikan kepada banyak jiwa-jiwa. Karena di dalam Yesus, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ini target kita, saudara. Target kita supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ini di ayat ketiga, kalimat yang terakhir, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 ada kitab kehidupan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, supaya namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Ini yang target kedua, yaitu kita. Yang ketiga, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat 89 dikatakan, 89. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar. Di ayat 8 ada 8. Ada 8 poin. Di ayat 8, ayatnya 8 juga ada 8 poin. Yang pertama, kita melakukannya firman Tuhan. Apa melakukan firman Tuhan? Ada 8. Yang pertama, semua yang benar. Yang kedua, semua yang mulia. Yang ketiga, semua yang adil. Yang keempat, semua yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Yang keenam, semua yang sedap didengar. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang kedelapan, patut dipuji. Pikirkan semua. Dan yang kesembilan, yaitu apa yang telah kamu pelajari dan apa telah kamu terima, yaitu semua itu firman Tuhan. Lakukanlah itu. Maka janji Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Mari 3 poin ini. Kalau kita melakukan 3 poin ini, ada penyertaan Tuhan yang sempurna sampai kita berjumpa di Yesus. Yaitu yang pertama, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kedua, beritakan pekabaran Injil.
Beritakan kepada banyak jiwa-jiwa kita komit dengan Tuhan. Karena ada nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, mari kita melakukan firman Tuhan. Itu 8 poin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan dan lakukan semua itu. Maka janji Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber segala-galanya, penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati semua. Datang sekarang, haleluya, pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, tunggulah, haleluya, lembut dan manislah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ia hancurkan semua ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Dia terima genah yang sesalkan dosa. Amin. Haleluya. Mari datanglah hanya kepada Tuhan Yesus. Kita sukacita di dalam Yesus. Dia tunggulah, haleluya, lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan, lepaskan semua ikatan dosaku. Amin. Haleluya. Oh, dia terima genah, haleluya, yang sesalkan dosa. Haleluya. Tuhan Yesus, juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.